Kalau mereka minta azab, Allah datangkan azab itu segera, waktu itu juga mudah kali bagi Allah. Tapi setiap kali mereka minta bukti dan Allah buktikan, habislah manusia. Tak ada manusia lagi. Asal ada orang berdosa, Allah binasakan, habis satu kampung. Ada orang berdosa lagi, Allah binasakan, habis. Kalau begitu caranya, habis manusia tadi Allah binasakan, siapa lagi yang akan menerima dakwah ini? Tak ada. Kenapa tak ada? Mati semuanya. Asal azab datang, mati semuanya. Tak ada lagi yang menerima dakwah. Padahal Islam diturunkan rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekian alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin, Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Tuan-tuan para khalifah, para asatidz, hadirin hadirat serta para tetamu sekalian, marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kesehatan, kekuatan, sehingga kita dapat hadir kembali di madrasah ini melaksanakan salat maghrib berjemaah dan ikut serta dalam majlis pengajian ini. Salawat dan salam kita ucapkan dan kita sampaikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat dan para pengikut-pengikut beliau, dengan mengucapkan salawat kepada beliau, kepada baginda Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita mendapat syafaat Rasulullah di hari kemudian nanti. Amin ya rabbal alamin. Hadirin dan hadirat sekalian, pada malam hari ini kita mula menafsirkan surah Yunus. Surah Yunus, dan kita mulai ayat yang ke-11. Sebagaimana saya sebutkan pada pertemuan sebelumnya bahwa dalam surah sebelumnya, surah Taubah, banyak menceritakan tentang perangai sifat-sifat orang munafik dan perang Tabuk sampai akhir dari surah Taubah. Dan pada malam hari ini, walaupun surah Taubah tidak sampai kita habis tafsirkan, kita beralih kepada surah yang baru, itu surah Yunus, dan kita mulai ayat yang ke-11. Maka berfirman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'ajjilullahu linnasi syarra isti'jalahum bil khair laqudiya ilaihim ajaluhum fanadharu alladhina la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'mahun. Walau yu'ajjilullahu linnasi syarra, dan kalau sekiranya disegerakan Allah bagi manusia asyarra, kejahatan, isti'jalahum bil khair, sebagaimana mereka meminta disegerakannya kebaikan, bil khair
laqudiya ilaihim ajaluhum, niscaya Allah habiskan bagi mereka ajal mereka itu. Fanadharul ladzina la yarjuna liqa'ana, maka kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan kami, fi tughyanihim, mereka dalam kesesatan, ya'mahun, dan dalam keadaan bingung. Nah, itulah lebih kurang terjemahan ayat yang ke-11 dari surah Yunus ini. Nah, jadi tuan-tuan hadirin dan hadirat sekalian, coba kita ulang, walau yu'ajjilullahu lin-nasi syarra, dan kalau sekiranya disegerakan Allah bagi manusia asyarra, kejahatannya. Jadi perangai setengah manusia, kelakuan, sifat setengah manusia itu ingin bukti segera, begitulah dia. Ingin bukti sekarang juga. Nah, itu kelakuan, perangai setengah manusia ingin seperti itu. Ingin bukti segera, ingin bukti sekarang juga. Dikatakan kepada mereka, kepada golongan ini, bahwa orang yang berbuat maksiat akan mendapat azab dari Allah. Yang berbuat dosa itu akan mendapat azab dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka katakan, kalau begitu mana azabnya? Tunjukkan pada kami. Kami ingin bukti. Ingin bukti kalau seandainya orang berbuat dosa diazab, mana azab itu? Tolong buktikan segera. Sekarang juga. Dan itulah yang sering dihadapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika berdakwah, terutama di Mekah. Bahkan mereka menantang Rasulullah, turunkan sekarang juga. Kami tak sabar lagi melihat bagaimana hebatnya azab itu. Engkau katakan azab itu ada, coba kau buktikan sekarang. Muhammad, coba kau minta pada Tuhanmu bahwa azab itu ada, turun sekarang. Kami ingin melihat azab itu. Jadi kalau dikatakan orang berbuat dosa akan diazab, mana buktinya? Dikatakan orang yang berbuat taat mendapat nikmat, mana buktinya? Mana nikmat itu? Bahkan mereka dengan lantang mengatakan di luar sana banyak orang yang tidak sholat, tidak beribadah, kaya raya. Orang yang senantiasa beribadah taat, miskin pula. Wah, ini dia. Apakah Allah tidak sanggup mendatangkan azab itu atau mendatangkan nikmat bagi orang yang taat? Tentu Allah sanggup. Inilah ayat ini menjelaskan tentang sifat orang tadi, hadirin dan hadirat sekalian. Bukan Allah tidak sanggup, sangat sanggup Allah. Jadi isti'jalahum bil khair, sebagaimana mereka meminta disegerakan kebaikan. Kalau orang yang taat ada nikmatnya, mana nikmat itu? Kata Allah dalam ayat ini, laqudiya ilaihim ajaluhum. Jadi Allah bisa menghabiskan bagi mereka ajal. Allah kecil kali bagi Allah itu. Kalau mereka minta azab, Allah datangkan azab itu segera, waktu itu juga mudah kali bagi Allah. Tapi setiap kali mereka minta bukti dan Allah buktikan, habislah manusia. Tak ada manusia lagi. Asal ada orang berdosa, Allah binasakan, habis satu kampung. Dan ada orang berdosa lagi, Allah binasakan, habis. Kalau begitu caranya, habis manusia tadi Allah binasakan, siapa lagi yang akan menerima dakwah ini? Tak ada. Kenapa tak ada? Mati semuanya. Asal azab datang, mati semuanya. Tak ada lagi yang menerima dakwah. Padahal Islam diturunkan rahmatan lil alamin, rahmat bagi sekian alam. Jadi tuan-tuan serta hadirin sekalian, patutlah Allah sayang kepada Nabi. Dan dalam ayat itu, dalam ayat yang disebutkan innaka la'ala khuluqin azim,
engkau punya akhlak yang mulia. Itu kan diceritakan dalam biasanya orang menceritakan dalam peristiwa Isra. Sebelum berlakunya Isra terjadi kesedihan Amul Husni ketika Rasulullah datang ke Taif untuk menyampaikan dakwah, tapi yang diterima oleh Rasulullah sebaliknya. Beliau dihina, dicaci, dilempar, bahkan beliau berdarah. Konon datang Jibril, dikatakan ada riwayat mengatakan datanglah Jibril atas perintah Allah. Wahai Rasulullah, perintahkan kepadaku biar ku angkat gunung nih, biar ku hancurkan Taif. Jangan, kata Rasulullah. Ya. Kalau hancur mati orang semuanya, siapa yang menerima dakwah lagi? Apa kata Rasulullah? Biarkan wahai Jibril, kelak nanti dari sulbi mereka. Sulbi itu punya lelaki, sulbi itu belakang sini. Taraib perempuan di depan. Itu dia taraib. Sulbi di sini. Di sulbi itu nanti ada benih-benih lahir dari keturunan mereka yang akan menerima dakwahku. Ternyata sekarang orang Taif itu menerima dakwah Rasulullah. Jadi laqudhiya ilaihim ajaluhum. Allah habiskan bagi mereka ajal, mudah kali bagi Allah. Tapi Allah tidak berbuat demikian. Ya, Allah tidak berbuat demikian. Dibiarkan. Dan hadirin dan hadirat sekalian, adanya orang-orang seperti ini, itu munculnya perjuangan, muncullah ikhlas dalam diri kita, kesabaran. Dilatih kita untuk sabar, ikhlas, berjuang dengan munculnya golongan-golongan seperti ini. Kata Allah, فَنَذَرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا. Maka kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan perjumpaan kami. Jadi orang yang berkata tuh, mana dia? Azab tuh Allah biarkan. Jadi adanya orang seperti itu, dan memang di segala zaman jenis orang seperti ini memang ada. Kalau tidak ada, tidak indahlah hidup itu. Tidak indah sebuah dakwah itu. Dalam dakwah perlu keikhlasan, kesabaran, dan perlu perjuangan. Perjuangan itu muncul dengan adanya golongan ini, Allah biarkan. فَنَذْرُ الَّذِينَ لَا يَرْجُونَ لِقَاءَنَا. Maka kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan pertemuan dengan kami. Jadi orang yang tidak berharap bertemu dengan Allah, tidak percaya dengan adanya pertemuan melihat Allah, itulah yang tidak percaya tadi itu. Minta bukti nyata segera tadi. Fi tughyanihim ya'mahun. Dibiarkan mereka dalam kesesatan. Jadi walaupun mereka tidak diazab, nampaknya tidak diazab, tapi mereka diazab juga. Mereka yang minta bukti segera itu bukan Allah biarkan begitu saja. Allah tidak binasakan, tapi Allah azab dengan cara lain. Dengan cara apa? Fi tughyanihim ya'mahun. Mereka dalam kesesatan dan mereka dalam keadaan bingung. Sesat, bingung, tak tahu berbuat apa. Karena mereka bingung, tak tahu nak berbuat apa, ditantangnya Rasul tuh. Ditantangnya Rasul tuh, dicabarnya Rasul, dihambatnya orang-orang ke dalam Islam itu, dihambatnya. Islam tetap berjaya, Rasulullah tetap berjalan menyebarkan dakwah Islam. Bingung mereka, dan tidak sedikit orang golongan ini membunuh diri mereka. Kenapa? Karena bingung. Itu diantara tafsir fi tughyanihim ya'mahun. Cobalah kita lihat hadirin dan hadirat sekalian. Selama 13 tahun Rasulullah itu dihina di Mekah, dicaci dan lain-lainnya. Mereka merasa menang, padahal tidak. Padahal mereka itu fi tughyan, mereka dalam kesesatan. Ya'mahun, dan mereka bingung. Jadi fanadharul ladzina la yarjuna liqa'ana fi tughyanihim ya'mahun. Kami biarkan orang-orang yang tidak mengharapkan perjumpaan kami, mereka dalam kesesatan
mereka dalam keadaan bingung, ya'maun. Wa idza massal insana ad-durru da'ana, dan apabila menyentuh kepada manusia ad-durr, kesusahan, kepayahan, kesulitan, da'ana li jambih, dia berdoa kepada kami li jambih, dalam keadaan berbaring, au qa'idah, atau duduk, au qa'imah, atau berdiri. Jadi tuan-tuan serta hadirin sekalian, yang bercakap tadi itu bahwa orang yang berdosa akan diazab, mana azab? Tolong buktikan. Itu sebenarnya kalau turun benar-benar azab itu, mereka tak kuat, cengeng sebenarnya. Orang yang berkata itu, perkataan aja yang hebat. Kalau ditimpa musibah mereka, barulah mereka itu meminta, merintih, menangis, bermohon kepada Allah dalam keadaan lijambih, itu berbaring, mohon kepada Allah. Di hadapan kita hebat, berupa menangis-nangis di hadapan Allah banyak. Menangis-nangis sejadi-jadinya dia. Au qa'ida au qa'imah, duduk ataupun berdiri. Jadi hadirin dan hadirat sekalian, orang yang tidak bertuhan pun, kan pernah ditanya itu kepada orang yang tidak bertuhan, dia tak percaya Tuhan, ditanyakan kepadanya bahwa Anda tidak percaya, iya, pernahkah ada satu musibah yang menimpa Anda? Pernah, kata dia, karam di tengah laut. Dalam keadaan kritis itu, kepada siapa Anda ingat? Pada Tuhan juga, hadirin sekalian. Itu beribu-ribu tahun 65 itu Hamka menceritakan, beribu-ribu orang itu komunis itu dimasukkan ke dalam penjara. Satu golongan yang tidak percaya kepada Tuhan, beribu-ribu dimasukkan ke dalam penjara. Ada kan tak takut, apalagi dengar isu macam mana mereka diperlakukan. Tahun 65 itu diceritakan Hamka. Dan tidak sedikit dari kalangan mereka, orang yang beribu-ribu tadi, orang komunis ini masukkan penjara, sembahyang. Sembahyang. Dan memang awalnya mereka itu seorang muslim. Memang mereka awalnya muslim. Tah atas sebab musabab tertentu, mereka belbelok arahnya itu. Akhirnya terlibat di penjara. Dalam penjara mereka sembahyang, tak tahu lagi apa yang nak dibuat. Mengadu juga akhirnya pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita pun begitu, yang pada akhirnya tempat pengaduan kita Allah Subhanahu wa ta'ala, tak lain lagi. Macam manapun hebatnya kita, yang pada akhirnya tempat mengadu kita Allah Subhanahu wa ta'ala. Sejadi-jadinya, dalam penjara sembahyang akhirnya. Ya. Falamma kashafna anhu durrahu, dan ketika kami lepaskan darinya itu kesusahan, dia susah, lalu dia berdoa, Allah lepaskan. Marra ka'allam yad'una, dia pun pergi, tidak peduli, seakan-akan tidak pernah ingat Allah, seakan-akan tidak pernah berdoa meminta kepada kami. Kata Allah, ila durin masah, meminta untuk dihilangkan
kesusahan yang dia alami itu. Macam naik kapal tobang lah. Nah, contohnya macam naik kapal tobang. Takut ya kapal tobang? Naiklah, terpaksa naik kapal tobang. Naik itu diam, tak bercakap. Makan tuan tidak, tak seleo, pahit liu. Minum tidak. Perjalanan 9 jam jauh. Tak makan, tak minum, takut, tinggi. Bosi tobang, takutlah. Besi itu terbang dia, takut, tak masuk di akalnya. Macam mana besi boleh terbang? Diam, tak berkutik. Apapun tak seleo. Ketika diumumkan sebentar lagi akan mendarat, mulai berbunga hati dia. Tiba-tiba dah semedek, naiklah dia ke landasan. Sampai dia sudah sampai, mencari makan. Mau macam gitu, masuk ke dalam gedung tu cari dulu teh manis, kopi, udah lega. Itu dia. Kalau kita hidup seperti itu, tuan-tuan sekalian, hidup kita dalam keadaan, dalam situasi seperti itu, lain itu. Kalau sekiranya ada surau dalam kapal terbang tuh, di situ kita duduk tafakkur, zikir selesai 9 jam itu 11.000 2-3 kali. Nah, begitulah manusia itu. Jadi kalau ditempah hidup kita seperti itu, dalam ketakutan aja. Inilah di antara makna tafsiran falamma kashafna anhu dharrahu, ketika kami hilangkan daripadanya kesusahan. Waktu dia susah, bukan main hebat doanya, rintihannya, tangisannya di malam hari. Setelah Allah hilangkan kesusahan itu darinya, marra ka'allam yad'una, dia berjalan seakan-akan dia tidak pernah berdoa kepada kami. Kata Allah, yad'una ila dhurrin masah, bahwa pernah menimpa akan dia, menyentuh dia kesusahan. Seakan-akan tak pernah itu, pura ada aja dia. Itulah tabiat sebahagian manusia. Kadzalika zuyyina lil musrifin ma kanu ya'malun. Demikianlah, ya, disanjung-sanjung, maksudnya di antara makna itu disanjung-sanjunglah makanu ya'malun, apa yang mereka perbuat. Jadi zuyyina lil musrifin, orang yang melanggar batas. Lil musrifin ini, yang melanggar batas ini adalah orang yang menyombongkan diri. Jadi orang yang menyombongkan dirinya, ketika dia ditimpa musibah, dia merintih, dia meminta kepada Allah. Setelah hilang musibah itu pura ada dia. Orang yang beriman ini, dia ada landasannya. Apa landasannya? Ditimpa musibah, dia bersabar. Diuji kenikmatan, dia bersyukur. Itulah landasan kita. Kita diajarkan oleh agama kita seperti itu. Diuji dengan sesuatu yang kita sukai, syukur. Diuji dengan sesuatu yang tidak kita sukai, sabar kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas musibah yang menimpa kita itu. Walaqad ahlaknal qurun min qablikum lamma zalamu, dan sungguhnya telah kami binasakan beberapa kurun. Satu kurun itu ada mengatakan 100 tahun. Nah, jadi tuan-tuan serta hadirin sekalian, kalau kita kembalikan ke atas, yang kata orang yang menyombongkan dirinya, minta bukti nyata, minta bukti segera. Apa buktinya? Mana buktinya? Allah sudah buktikan, hadirin dan hadirat sekalian. Sudah buktikan dulu, dan itu sebagai pelajaran bagi kita semuanya. Kata Allah, walaqad ahlaknal qurun, sesungguhnya telah kami binasakan
beberapa kurun min qablikum, sebelum kamu, lamma zalamu, setelah mereka zalim. Allah sudah pernah buat demikian. Allah buktikan langsung, bukan main-main. Satu kaum di zaman Nabi Nuh alaihissalam. Macam mana cara Allah membinasakan? yang mudah, Allah datangkan banjir itu. Dalam tafsir Israiliyat itu disebutkan datangnya air itu dari segala penjuru, dari periuk keluar, heran gitu tuh, dari periuk keluar, dari kuali keluar, bawah, so dari air keluar dari mana-mana, sehingga cepat naik air itu. Allah tenggelamkan kaum Nabi Nuh. Oh, itu pantas pula tuh. Itu pun doa Nabi Nuh alaihissalam. Nabi Nuh berdoa, ya Allah, mereka tak mau beriman lagi. Allah katakan la yu'minu, mereka tidak akan beriman. Ratusan tahun berdakwah mereka tak beriman, melainkan sedikit orang dari kalangan mereka itu. Matikan mereka semuanya Allah. Jangan tinggal pun dari seorang mereka. Itu doa Nabi Nuh. Allah tenggelamkan, habislah satu generasi itu. Tak ada lagi. Jadi kepada siapa Nabi Nuh berdakwah? Kepada sedikit dari keluarganya dan orang-orang ikutnya itu dalam atas kapal itu. Dibinasakan kaum Nuh, Allah bangkitkan kaum yang lain setelah itu. Ada. Begitu juga kelakuannya, Allah binasakan. Allah bangkitkan kaum yang lain, Samud, Ad dan Samud, Hud dan Saleh itu. Mati semuanya. Allah bangkitkan lagi generasi berikutnya. Ya, mungkin setelah itu tuan-tuan serta hadirin sekalian pernah kita mendengar apa namanya Nabi Lut, ya, Sodom dan Gomorrah itu Allah hancurkan, Allah balikan. Oh, berbagai macam cara Allah membinasakan kaum ini. Yang di Urdun itu, Jordania itu Allah balikkan pula tanahnya itu sehingga menjadi laut mati, Al-Bahrul Mayyit. Kaumnya Nabi Syuaib dan lain-lainnya Allah binasakan. Ini diantara makna tafsiran walaqad ahlaknal qurun min qablikum lamma zalamu waja'atuhum rusuluhum, dan telah datang kepada mereka itu rusuluhum, rasul-rasul, bil bainat, dia membawa dengan keterangan yang nyata, yang jelas, dengan bukti-bukti yang nyata, itu dengan mukjizat-mukjizat. Itulah hadirin dan hadirat sekalian, perbedaan antara al-mu'jizah dan al-karamah. Ini maksud bil bainat, bukti-bukti yang nyata. Jadi Allah utus para nabi itu dengan bukti. Apa dia? Mukjizah. Setiap nabi ada mukjizatnya. Dari zaman Nabi Nuh dimulai dakwah itu sampai zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Allah turunkan mereka, Allah utus mereka kepada kaum mereka sendiri dengan mukjizat-mukjizat. Jadi mukjizat ini mesti ditunjukkan, tak boleh disembunyikan. Sedangkan karamah ini tak boleh pula ditunjukkan, mesti disembunyikan. Itu perbedaan, kata Imam As-Suhrawardi. Itu al-farqu bainal mu'jizah wal karamah. Mukjizat itu mesti ditunjukkan dia supaya mereka beriman. Sedang karamah ini tak boleh ditunjukkan, disonyapkan dia. Karamah ini sesekali adalah itu. Kalau mukjizat itu ditunjukkan supaya membuktikan bahwa Rasul itu adalah yang benar, utusan Allah membawa kebenaran, bukti dengan mukjizat. Itu bil bainat. Ya, cerita Nabi Musa lah pula. Hadirin dan hadirat sekalian, Nabi Musa alaihissalam itu banyak mukjizat yang Allah sebutkan dalam Al-Quran itu.
Tapi di antara yang masyhur itu dalam riwayat tongkatnya itulah. Dengan tongkat itu terbelah laut. Dengan tongkat itu terpancar mata air dari batu itu 12 mata air menjadi ular. Adakah mereka beriman? Tidak beriman. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diminta oleh beberapa orang Quraisy, kalau benar engkau seorang rasul, tolong belah bulan. Ini permintaan yang ganjil-ganjil. Disangka orang itu permintaan itu tidak dapat dibuat Rasulullah. Memang tidak dapat dibuat Rasulullah, melainkan atas izin Allah. Dan mereka permintaan itu mereka yakin seyakin-yakinnya tak akan dapat Rasul membelah bulan. Macam mana pula bulan dapat dibelah? Dan itu sudah ada kajian oleh orang barat. Memang benar bahwa bulan itu pernah terbelah. Wah, orang barat hebat. Pernah dikaji. Itu bulan itu pernah terbelah. Itu hasil kajiannya. Bahkan terbelahnya laut oleh tongkat Nabi Musa dikaji orang itu juga. Bahkan mereka menemukan alat-alat yang ditinggalkan Fir'aun seperti roda dan lain-lain itu. Keluar Rasulullah dari rumah itu untuk menunjukkan bil bainat itu, tunjuknya bulan itu terbelah tuan, bukan main. Adakah mereka beriman? Wa ma kanu liyu'minu, mereka tak beriman. Minta itu, kalau engkau bisa boleh membelah bulan, kami beriman. Ditunjuk Rasulullah bulan, terbelah bulan. Sihir katanya. Sakit hatinya. Ada kan disuruh kita belah, terbelah bulan, dikatakan sihir. Sihirul mubin. Sihir yang nyata. Ada sekali itu tuan-tuan serta hadirin sekalian ditanya pada Rasulullah, adakah engkau Rasul? Kata Rasulullah, coba tanya pokok tu. Ditunjuk Rasulullah pokok. Ada yang mengatakan pokok kurma. Yang bertanya, ini gila apa nih? Aku bertanya engkau Rasul tidak, kenapa kau perintahkan aku bertanya pada pokok bahwa engkau ini Rasul tidak? Tanyalah pokok itu. Itu tuan-tuan serta hadirin sekalian, ketika ditunjuk pokok itu terbongkar dia. Berjalan ke hadapan Rasulullah, berkata, pokok itu bercakap, anta Rasulullah li hadhil ummah. Engkau Rasul bagi umat ini. Pokok bercakap. Setelah bercakap, balik ke asalnya, kembali pada asalnya. Mukjizat ini memang perlu ditunjukkan dia. Liyu'minu, supaya beriman. Tapi kata Allah di sini, wa ma kanu liyu'minu, tidak beriman. Semakin ingkar. Ya, itu pernah saya sebutkan, ada kitab yang bagus itu. Kitab yang ditulis oleh Badi'uz Zaman, Said Nursi, menghimpun kitab tu tak butuh balik, koci aja gitu. Tapi kitab tu sodap dibaca. Judulnya itu Al-Mu'jizat Al-Ahmadiyah, Mu'jizat Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak kurang dari 300 mukjizat diceritakan dalam kitab itu. Jadi Rasulullah ini mukjizatnya tidak kurang 300 mukjizat. Yang paling besar Al-Quran, nomor 2 perjalanan Isra dan Mi'raj. Yang lain ini banyak untuk membuktikan bainatnya kerasulan beliau sallallahu alaihi wasallam.
Tuan-tuan boleh lah itu. Sebelum tidur baca. Pahala. Ada kan tak pahala? Membaca riwayat mukjizat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kadzalika najzil qaumal mujrimin, demikianlah kami ganjar, kami balas kaum yang mujrim, orang yang berdosa ini, yang tidak beriman. Kata Allah pula, summa ja'alnakum khalaifa fil ardi min ba'dihim. Tuan-tuan sekalian, ayat sebelumnya Allah sebutkan walaqad ahlaknal qurun, sesungguhnya telah kami binasakan beberapa kurun, kaum-kaum Allah binasakan. Ya, bangsa-bangsa purbakala itu Allah sudah binasakan. Summa ja'alnakum, kemudian kami jadikan engkau. Ya. Jadi bukan hanya tertuju kepada kaum kafir Quraisy, ditujukan kepada kita semua juga. Summa ja'alnakum, kami jadikan kamu. Setelah kami binasakan beberapa kurun, kami jadikan kamu khalaifa fil ardi, pengganti-pengganti, penerus-penerusnya fil ardi, di bumi, min ba'dim, setelah kepunahan mereka, setelah kebinasaan mereka, atau setelah mereka, linanzura kaifa ta'malun, supaya kami melihat macam mana kamu beramal, macam mereka atau macam mana. Kita tengoklah diri kita, tuan-tuan serta hadirin sekalian. Allah sudah binasakan kaum yang dulu, dan Allah ceritakan, Allah sendiri yang menceritakan dalam Al-Quran tentang kebinasaan hamba-hambanya yang durjana itu. Allah binasakan dengan berbagai macam cara, karena perbuatan lamma zalamu, karena kezaliman mereka sendiri. Adakah kita ingin seperti itu, yang pada akhirnya Allah binasakan kita? Tentu tidak. Ya, Allah ceritakan untuk menjadi pengajaran bagi kita semuanya. Kata Allah, linanzura kaifa ta'malun, supaya kami melihat apa amal kamu. Ya, tuan-tuan serta hadirin sekalian, itu kan beribu tahun itu, ya. Sebelum kelahiran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada 360 Tuhan berhala yang mereka gantungkan di setiap sudut Ka'bah itu. Untung Allah tak binasakan. Untung. Hanya dalam tempoh 13 tahun saja ada perubahan. Setelah 10 tahun di Madinah, Rasulullah kembali kepada kampung halamannya, Futuh Mekah, penaklukan kota Mekah, yang 360 Tuhan tadi beliau musnahkan, binasakan. Maka selamatlah manusia sampai ke hari ini. Tapi dalam dakwah itu, hadirin sekalian, perlu perjuangan. Kalau tidak ada seperti ini, tak indah dakwah tu. Soalnya dalam perjalanan tu, jatuh bangunnya sebuah dakwah, adanya tantangan, cabaran, ada problematika dakwah di hadapan itu. Itulah yang membuat dakwah itu indah dia. Lahirlah kesabaran, lahirlah keikhlasan, lahirlah perjuangan. Kalau tak ada itu, takkan ada perjuangan. Itulah tuan-tuan serta hadirin sekalian, ayat ini ditutup dengan summa ja'alnakum khalaifa fil ardi min ba'dihim linanzura kaifa ta'malun. Mudah-mudahan kejadian-kejadian di masa lampau, musibah-musibah yang Allah timpakan kepada kaum sebelum kita, menjadi pelajaran kepada kita semuanya, untuk kita introspeksi diri, meningkatkan amal ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kelak kita, amin, dimasukkan Allah ke dalam surganya, amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma walhiqna bis-salihin. Allahumma ja'al jam'ana hadza jam'an marhuma wa tafarruqana min ba'dihi tafarruqan ma'suma. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.